Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ini udah ada satu buah televisi ya. Ini televisi jadul. Ini milik tetangga saya yang katanya mempunyai kerusakan atau keluhan yang ada di televisi ini. Televisinya hidup tetapi tidak muncul gambar ya, hanya muncul suara gemuruh dan juga ada percikan api katanya di bagian dalam televisi ini. Dan tetangga saya meminta saya untuk menyervisnya. Mudah-mudahan saya bisa ya. Oke, kita langsung lanjut bongkar saja bagian televisi ini. Nah, ini bagian dalam di televisinya ya, di bagian mesinnya. Oke, sebelum kita memeriksa tegangan juga yang lainnya ya, kita colokan dulu dan kita lihat dulu apakah jenis kerusakannya. Kita langsung colokan. Nah, ternyata benar ada percikan api sangat besar di bagian kabel dari playbacknya. Oke, kita lanjut bongkar bagian playback. Dan caranya seperti ini ya, kita untuk mengeluarkan atau mencopot karet playback dari bagian CRT tabungnya. Kita harus berhati-hati, takutnya masih ada tegangan yang menempel di bagian karet playback atau di bagian tabung CRT-nya ya. Caranya seperti ini, kita menggunakan tinol yang dihubungkan ke bagian ground layar ke sana ya. Lalu kemudian lilitkan di bagian obeng ini, kemudian kita colokan ke bagian sini, ke bagian karet yang menempel ke CRT tabung. Nah, di sini karena biasanya kalau TV seperti ini ya, TV tabung seperti ini itu suka ada tegangan yang masih nempel dan lumayan besar tegangannya. Nantinya kita bisa tersengat. Oke, kita copot dulu satu persatu. Oke, kita lanjut cabut saja langsung bagian playbacknya, karena playback ini udah bisa kita tentukan mengalami kerusakan di bagian kabelnya udah bocor. Jadi kita memutuskan untuk menggantinya saja ya. Nah, ini bagian playbacknya yang udah saya cabut. Kelihatan ini udah banyak tambalan ya, bahkan ini di lem menggunakan lem bakar. Kelihatannya ini di bagian sini udah bocor juga, nggak tahu ini servisan siapa ya. Dan di sini juga ini sudah sangat parah sekali, tidak mungkin untuk kita menambalnya atau melilitnya menggunakan lem lain ya, dikarenakan itu tidak akan awet. Tidak, karena kalau dari tegangan playback ini sangat besar sekali, walaupun dilem dengan menggunakan apa saja itu paling bertahan 1 atau 2 minggu saja ya. Dan saya memutuskan untuk menggantinya dengan nomor seri yang sama. Nah, saya udah persiapkan pengganti playback yang baru dengan nomor seri yang sama, yaitu T1010A ya, yang biasa digunakan di mesin TV Cina. Ini mesin TV Cina Wacom, rupanya televisi ini bukan mesin aslinya, udah diganti dengan mesin TV ya, mesin TV Cina. Dan kita memutuskan untuk mengganti playback ini. Sebelum kita mengganti playback ini,
Kita cek dulu bagian tegangan-tegangan yang dikeluarkan dari power supply, terutama bagian tegangan B+ yang menyuplai ke bagian playback. Barangkali ini over tegangan sehingga menyebabkan playbacknya mengalami kebocoran. Oke, kita lanjut cek dulu bagian semua tegangan yang ada di mesin TV ini. Seperti biasa, saya menggunakan multitester digital ya, dan bagian kabel warna hitam kita tempel di bagian ground. Saya mengukurnya di skala 200 volt DC. Oke, kita lanjut pengecekan bagian tegangannya apakah normal atau sudah over tegangan terlalu besar. Karena mungkin saja kalau tegangan terlalu besar, playbacknya bisa mengalami over tegangan ya, jadi bisa mengalami kebocoran. Oke, kita cek dulu bagian tegangan B+ nya apakah masih normal. Dan ternyata ini ada 112 volt, itu masih normal ya. Nah, 112 volt. Dan yang ini 27 bagian vertikal, ini 9 volt, dan di bagian sini juga masih normal, kelihatan ada 15 volt. Ini tegangannya masih normal, masih bagus, berarti itu memang benar playbacknya udah terlalu tua, jadi udah tidak tahan dengan tegangan ini sehingga playbacknya mengalami kerusakan dan kebocoran di bagian kabelnya. Oke, kita lanjut ganti saja dengan yang baru ya, yang udah saya siapkan tadi. Kebetulan saya masih mempunyai stok playback satu lagi nih. Nah, ini udah saya pasang, tinggal kita solder saja bagian kaki-kaki playbacknya. Dan kita pasang juga bagian kabel fokusnya ya, awas jangan sampai terbalik memasang kabel fokus dengan kabel screen. Kita bisa membedakan kalau kabel fokusnya itu agak besar sedikit ya dari kabel bagian screen. Nah, kabel fokus kita pasang di bagian soket CRT-nya di sini, yang nantinya langsung terhubung ke bagian belakang layar, ke bagian CRT tabungnya ya. Kita pasang di sini. Ini kabel bagian fokus ya, fokus layar. Bentuknya agak besar, bagian fokus layar beda dengan bagian kabel screennya, itu lebih kecil dari kabel fokusnya. Oke, kita solder dulu di bagian sebelah sini. Dan lanjut kita pasang bagian kabel screennya ya di sini. Oke, kita zoom dulu. Nah, di sini di dekat di bagian kapasitor, ini ada kapasitor di sini. Sudah ada lubangnya bekas yang tadi ya. Kita pasang di bagian sini. Oke, ini sudah selesai pemasangan playbacknya. Tegangannya pun sudah normal dan itu masih bagus ya, tegangannya udah kita ukur tadi. Tinggal kita lanjut cek langsung ke bagian CRT tabungnya dan kita pasang semua bagian kabel-kabelnya ya. Pasang kembali, kita rapihkan kembali.
Lanjut kita langsung colokan bagian stekernya. Dan jangan lupa kita atur bagian fokus juga screennya dari sini untuk menyeimbangkan gambar supaya tidak blur ya. Ini bagian fokus yang atas dan yang bawahnya bagian screen. Nah, ini udah kelihatan menyala bagus dan gambarnya pun udah fokus, udah normal. Tinggal kita lanjut rapihkan casingnya kembali ya, kita tutup kembali, kita rapihkan kembali televisinya, dan nanti kita langsung cek menggunakan siaran televisi dari parabola. Oke, kita rapihkan dulu. Nah, ini udah saya tutup kembali, udah saya rapihkan kembali televisinya, tinggal kita lanjut cek bagian gambarnya apakah udah normal, apakah tampilannya bagus di bagian gambar televisi ini ya. Tinggal kita cek menggunakan siaran televisinya, melihat bagian gambarnya. Nah, alhamdulillah TV-nya udah bisa menyala kembali, udah normal kembali. Tinggal kita kasih lagi kepada pemiliknya besok ya sahabat. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, dan bila kalian mempunyai televisi dengan keluhan seperti ini, silahkan diikuti cara ini. Dan jangan lupa tinggalkan like juga subscribe-nya ya sobat, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video tentang tutorial servis elektronik. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.